Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus berkata, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ini juga merupakan kritikan bagi hidup saya dan mungkin bagi Anda. Kadang kita setia dengan berkata-kata baik, tapi kadang kita tidak melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Kadang kita begitu aktif, tetapi kadang juga kita lupa berbagi hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup di dunia ini, hidup berdampingan antara ajaran iman dengan adat istiadat. Orang kalau melanggar adat, itu pasti siap dia akan dikucilkan oleh banyak orang. Yesus tidak melarang kita untuk melakukan adat istiadat nenek moyang kita. Tetapi Yesus mengajak kita untuk jeli dalam hidup ini, agar kita
tidak terjebak hanya dalam mengikuti adat istiadat lalu melupakan belas kasih dan cinta kasih kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita pun hidup di dalam masyarakat yang ada dengan adat istiadat. Ada hal-hal yang sesuai dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan inti ajaran iman kita. Maka disinilah kita perlu jeli untuk menyaring, menyelaraskan antara ajaran iman dan adat istiadat yang ada. Mari kita mohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan, agar kita tetap setia melakukan adat istiadat tanpa melupakan ajaran iman kita, yaitu cinta kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Berikanlah mereka rahmat kesabaran dan ketabahan. Biarlah mereka dengan kuat mampu menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Kalau boleh Tuhan, Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Berkatilah juga orang-orang yang merawat orang sakit dengan rahmat kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.